Pertemuan 1, interaksi manusia dan komputer. Latar belakang dari interaksi manusia-komputer. Yang pertama, user meminta pengoperasian komputer dengan menggunakan komputer sendiri. Yang kedua, munculnya rasa ingin tahu yang sangat tinggi dari user untuk mengetahui proses apa saja yang dilakukan oleh komputer sehingga dapat dioperasikan oleh manusia. Yang ketiga, user friendly, yaitu sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan mudah digunakan oleh manusia. Yang ketiga, prinsip yang ada pada komputer harus mempunyai input, kemudian bisa diproses sehingga bisa menghasilkan output yang sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang ada di interaksi manusia-komputer? Yang pertama adalah manusia, yang kedua komputer, yang ketiga fungsi. Saya akan menjelaskan dari nomor 1, yaitu manusia. Faktor manusia ini adalah alasan terjadinya interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua yaitu komputer. Nah, faktor ini adalah media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu terdiri dari bahasa pemrograman, input, dan output. Yang ketiga yaitu fungsi. Pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Pengertian dari interaksi manusia-komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama, interaksi manusia-komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Kemudian, interaksi manusia-komputer merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup yaitu manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data atau disebut juga komputer yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Antarmuka atau interface. Antarmuka atau user interface dapat diartikan gabungan dari elemen-elemen dari suatu sistem, pengguna dan komunikasi, dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Antarmuka manusia dan komputer merupakan media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Interaksi manusia-komputer atau human-computer interaction mulai muncul pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah human-computer interaction ini mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin. Program aplikasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian antarmuka, yang kedua, bagian aplikasi. Untuk bagian antarmuka, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu halaman login dari sebuah website. Yang kedua adalah bagian aplikasi, yaitu listing dari sebuah program. Contohnya sebagai berikut. Media antarmuka manusia dan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama media tekstual, yang kedua media graphical user interface. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Contohnya perintah printf dalam Borland C++, yang kedua command prompt, yang ketiga Linux. Media graphical user interface adalah bentuk dialog komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual yang terdiri dari Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan lain-lain. Untuk sistem GUI, contohnya web programming dan mobile programming.
Bidang studi pendukung yang menyempurnakan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, ilmu komputer dan teknik, yang berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, ilmu psikologi, yaitu untuk memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan dan dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Ilmu yang ketiga adalah desain grafis dan tipografi untuk memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Yang keempat, ilmu ergonomik yang berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi. Yang kelima, antropologi, pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi sesuai bidangnya masing-masing. Bidang ilmu yang keenam yaitu linguistik. Nah, karena bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, ilmu sosiologi yang berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer yang berkaitan dengan struktur sosial. Piranti atau alat bantu pengembang sistem. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka atau interface, diperlukan piranti pengembang sistem seperti pemrograman visual yang terdiri dari Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C++, dan lain-lain. Keuntungan dalam menggunakan piranti bantu yaitu antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik, program antarmukanya menjadi lebih mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Pengelompokan piranti bantu. Berdasarkan fungsinya, piranti bantu terbagi menjadi dua. Yang pertama, piranti bantu aplikasi atau application software, yaitu program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas, misalnya membuat dokumen, memanipulasi foto, dan membuat laporan. Yang kedua, piranti bantu sistem atau sistem software, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, hardware masukan, dan keluaran. Strategi pengembangan antarmuka. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, informasi tentang ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, tanya, jawab, dan kuesioner.